Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika baik semua. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Saya boleh, Bu? Ya, silahkan Titi Azmi. Ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak ya Titi sudah mau memimpin doa. Nah, setelah ini kita mulai dengan tadarus dulu ya. Di sini ada yang mau mimpin tadarus? Saya boleh, Ibu. Ya, silahkan Silva. Surah Al-Insyirah ya Silva ya. Oke, Ibu. Yang lain diharap untuk menyimak. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih banyak Silva. Semoga bagi yang membacanya dan yang menyimak atau mendengarkannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nih ada yang tahu kegiatan kita pada hari ini apa? Nggak tahu, Bu. Belum Nggak tahu, tahu. Ibu. Belum tahu, Bu. Di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal, ya, bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya ini Ibu punya video. Kalian lihat dulu ya, nih dengan seksama videonya ya. Lalu nanti kalian beri pendapat tentang video ini, oke? Baik, Bu. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nggak ada suaranya, Bu. Presiden RI Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor Minggu 15 Maret 2020. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberlakukan kebijakan baru terkait situasi di Indonesia saat ini. Satu di antara kebijakan tersebut yakni mengimbau pelajar untuk belajar di rumah untuk sementara waktu. Presiden Joko Widodo juga meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif. Ilham, belajar dulu. 2 minggu lagi kamu ujian. Ah, iya. Semenjak corona mewabah, hidupku menjadi malas-malasan. Pekerjaanku hanyalah berbaring di kamar dan bermimpi. Nah, kamu belajar yang rajin dan supaya bisa menjadi orang sukses dan bisa membanggakan Bapak dan Ibu. Pak Ilham janji akan jadi orang sukses. Aku tidak boleh malas-malasan seperti ini.
Dari situ aku paham bahwa corona bukanlah suatu hambatan bagiku untuk terus mengejar mimpi. Presiden RI Joko Widodo. Sudah? Sudah nonton videonya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Yang bisa kalian ambil dari video ini apa? Ayo coba. Yang berani, silahkan angkat tangan. Nggak boleh males, Ibu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa tadi? Ibu Nggak Ansa boleh ya? males, Bu. Tetap semangat belajar. Oke, ya. Terima kasih, Yafi. Lalu ada lagi? Saya, Bu, Ya, silahkan, Tiara. walaupun dengan keadaan adanya wabah tidak menghalangi kita untuk tetap belajar, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Saya, Bu, Ya, silahkan, Rahmi. ya dari video itu kita jangan berlarut-larut dalam kemalasan, Bu. Jangan santai-santai terus. Harus rajin belajar, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Rahmi. Nih, Ibu lihat kalian pada lemes semuanya nih ya. Apa karena udah siang, jadinya pada lemes? Mabok daging. Atau belum Kayaknya makan? kebanyakan makan daging, Bu. Mabok daging. Darah Bisa tinggi jadi, Pak, ini Bu, bisa kolesterol. jadi. Ya udah, nih biar supaya kita semangat nih, Ibu punya sedikit yel-yel ya. Nih, yel-yelnya seperti ini. Pikiran sehat, hati sehat, fisik sehat, 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 sehat. Gini deh, biar gampang ya. Biar gampang. Nih, pikiranku, hatiku, bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Dimulai ya. 1, 2, 3. Pikiranku, hatiku, fisikku, sehat. sehat. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Ya, jadi materi kita untuk hari ini itu membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi. Bisa tolong di-share screen, Silva? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sudah terlihat semuanya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Terlihat. Oke. Nah, membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi. Mungkin sebelum pandemi ini kita sudah mempunyai kebiasaan belajar masing-masing ya. Seperti belajar di sekolah gitu. Tapi selama pandemi kan kita belajar dari rumah. Jadi kebiasaan belajarnya ini tuh pasti kita harus ada adaptasi lagi gitu kan. Nah, ini gimana nih kita cara membentuk kebiasaan belajarnya ini? Oke. Silva bisa next? Ya.
Menurut kalian, apa itu kebiasaan belajar yang ingin berpendapat? Apa itu kebiasaan belajar? Di sini kita sama-sama belajar ya, jadi nggak ada yang salah gitu. Yang namanya belajar itu jangan takut salah. Ada yang mau berpendapat? Iya, Afi? Tugas. Perilaku belajar, ya. Rutinitas Makasih, Afi. belajar gimana, Bu? Rutinitas belajar, ya. Bisa. Terus siapa lagi? Kegiatan belajar, Bu, yang dilakukan terus-menerus. Oke, terima kasih, Cynthia. Lalu siapa lagi yang mau berpendapat? Sudah? Ada lagi yang mau berpendapat? Oke. Nah, jadi kebiasaan belajar itu kegiatan yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu dalam aktivitas belajar, sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jadi, kalau misalkan nih, kita belajar, tapi kita belum melakukan itu berulang-ulang gitu, kayak misalkan cuman sekali aja. Nah, itu belum bisa dikatakan kebiasaan belajar, seperti itu. Jadi kebiasaan itu yang kita lakukan secara berulang-ulang terus-menerus seperti itu ya. Nah, kebiasaan belajar ya berarti berhubungan dengan belajar, kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang secara terus-menerus itu yang berhubungan dengan belajar, aktivitas belajar kita. Sampai di sini paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, ya selanjutnya. Bagaimana kebiasaan belajar yang baik? Nah, menurut kalian, ini gimana nih kebiasaan belajar yang baik nih? Yang terjadi di kehidupan kalian? Kebiasaan belajar kalian maksudnya? Yang menurut kalian udah baik gitu loh. Yang dilakukan secara kontinu, Bu. Ya, dilakukan secara kontinu. Terus, ada lagi? Yang konsentrasi, Bu. Oke, yang konsentrasi. Terus, selanjutnya ada lagi? Yang mau berpendapat? Fokus, Bu, dan Fokus Terjadwal, dan? Bu. Oh, terjadwal. Ya, terus. Bagus. Ada lagi? Yang enjoy, Bu. Yang enjoy. Harus santai ya. Jadi belajar itu kita harus nikmatin gitu ya. Jangan jadi tekanan gitu ya. Ntar stres nanti kalau jadi tekanan. Oke, ya. Titi bisa tolong slide selanjutnya. Nah, jadi kebiasaan belajar yang baik di sini itu pertama itu ada 4 poin ya anak-anak. Pertama itu dapat mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik di sini maksudnya jadi kita tahu nih waktu untuk belajar kita tuh kapan aja gitu. Jadi misalkan dalam satu hari porsi belajar kita tuh dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Ya mungkin kan sehari kita nggak belajar sama sekali juga, maksudnya ya seenggaknya baca lah sedikit gitu kan. Nah terus atau misalkan nggak mungkin juga dalam sehari itu kita full bener-bener belajar dari melek mata sampai tidur tuh kita belajar, nggak ngapa-ngapain, dah kegiatan kita belajar aja tuh juga nggak mungkin juga kan, pasti kita juga butuh makan, kita butuh mandi, terus kita juga punya kegiatan yang lain juga selain belajar, kayak gitu. Jadi di sini dapat mengatur waktu itu kita tahu nih porsi-porsi belajar kita gitu, kita bisa memporsikan belajar kita itu dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu ya.
Terus yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengajar atau guru. Jadi di sini mengerjakan tugas itu kita sebagai tanggung jawab kita gitu. Nggak mungkin kita mengerjakan, misalnya guru ngasih tugas ke kita ya, atau pengajar ngasih tugas ke kita. Terus kita minta kerjain sama orang tua. Di sini ada yang kayak gitu? Saya, Bu. Nggak ada kan ya? Karena di sini Tidak, Bu. ya, alhamdulillah. Ya, Ibu yakin di sini anak-anak Ibu udah pada besar semua, udah pada dewasa, udah pada mandiri ya. Kecuali anak-anak biasanya yang seperti ini itu anak-anak TK atau anak-anak SD. Berarti kalau kalian ada yang seperti itu, berarti kalian masih anak TK atau anak SD. Itu ya. Jadi di sini mengerjakan tugas itu sebagai tanggung jawab kita, tanggung jawab pribadi. Kalau misalkan kita mengerjakan tugas dan kita mengumpulkan, nah, toh juga nilai yang kita dapat itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau misalkan kita tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan, ya berarti resikonya kita tidak mendapatkan nilai. Seperti itu. Ya, paham ya anak-anak? Nah, di sini Ibu mau nanya, biasanya di sini guru-guru itu kalau misalkan mengumpulkan tugas, itu biasanya di Google Classroom kah, atau di WhatsApp, atau di Google Drive? Kalian lebih nyaman yang mana jika disuruh mengumpulkan tugas? Di WhatsApp, Bu. Di WhatsApp, Bu. WhatsApp, Bu. WhatsApp, Bu. Di Classroom, Bu. Oke, ada Ya, yang Bu, WhatsApp, di ada yang Classroom. Classroom. Jadi nggak kelihatan. Memorinya nggak penuh, Bu. Oh iya. Jadi semuanya ada kekurangan dan kelebihan ya kalau kita mengumpulkan tugas. Ya mungkin ada yang di WhatsApp. Di WhatsApp kekurangannya ya bisa ketumpuk gitu tugas kita sama chat-chat yang lain gitu kan. Tapi kalau di Classroom itu agak sulit juga gitu. Maksudnya agak enggak seinstan di WhatsApp gitu ya. Ya tapi kita harus bisa menerima perintah dari pengajar ya, mau dikumpulkan di mana gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, memperhatikan pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Nah, di sini kalau misalkan kita selama pandemi ini kan kita biasanya belajar itu melalui Zoom nih, seperti ini. Atau ya virtual lah gitu ya bahasanya. Di sini ada yang tidak jarang ya. Di sini udah jarang yang tidur sambil mematikan kamera gitu. Terus ada juga yang sambil makan. Ada juga yang sambil main handphone. Jadi sehingga nggak fokus gitu. Nggak fokus untuk memperhatikan pengajarnya gitu. Nah, makanya di sini fungsinya on cam pada saat Zoom atau Google Meet itu agar pengajarnya itu dapat memantau para peserta didiknya gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya kita tinggal tidur itu nggak enak juga ya, maksudnya ke pengajarnya gitu, maksudnya yang nggak sopan lah gitu ya. Terus yang keempat itu masuk sekolah atau masuk kelas tepat waktu. Nah, di sini juga pasti banyak yang suka ngaret-ngaret ya kalau misalkan masuk ke Zoom gitu ya. Jangan kan masuk ke Zoom, masuk dulu aja sebelum pandemi itu pasti banyak yang masuk kelas itu pada ngaret, pada telat. Cuman kalau itu kan masih dimaklumi ya, maksudnya masih ya misalkan di perjalanan itu terkena macet gitu kan, atau misalkan rumahnya itu jauh dari sekolah gitu. Nah, di sini kan kalau sekarang itu sudah ini ya, maksudnya udah agak mudah ya, yang mungkin kesulitannya itu hanya di sinyal gitu. Nggak semua sinyal itu di semua daerah itu sama gitu kan. Pasti kan ada yang sinyalnya bagus, lancar, ada yang macet-macet seperti itu. Ya, bisa dimengerti anak-anak semuanya? Ngerti, Bu. Bisa, Bu. Ngerti, Bu. Nah, di sini Ibu mau nanya nih kebiasaan belajar yang
biasanya kalian lakukan tuh kalau di rumah tuh seperti apa sih selama pandemi ini? Coba Alia, kebiasaan belajar kamu seperti apa Alia di rumah Alia selama pandemi Iya, ini Bu. Alia? Kebiasaan belajar saya biasanya saya itu kalau belajar ngikutin mood gitu, Bu. Jadi nggak bisa kalau misalnya malam banget ya malam, kalau misalnya siang ya siang gitu, Bu. Jadi tergantung mood. Kadang kalau misalnya tugasnya besok, malamnya baru saya kerjain gitu, Bu. Kayak ada adrenalinnya gitu, jadi harus ngerjain. Kayak gitu, Bu. Oh, Memang seperti. buruk sih, Bu, buruk. Oh, mungkin kamu malam itu baru ada inspirasi gitu ya untuk mengerjakan tugas ya? Oke. Iya, Bu, kayak gitu seringnya. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Terus coba Cynthia. Cynthia kebiasaan belajar di rumah seperti apa, Cynthia? Iya, saya biasanya sambil dengerin musik, Bu, biar enjoy. Terus kalau lagi capek saya sambil ngemil, sambil minum manis gitu, Bu, biar moodnya baik terus. Oke. Jadi baru bisa belajar tuh kalau misalkan sambil dengerin musik gitu ya, Cynthia ya? Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih Cynthia. Oh, terima kasih Alia. Lalu siapa lagi nih? Coba Lydia. Kebiasaan belajar kamu di rumah seperti apa, Lydia? Saya biasanya kalau belajar itu, Bu, pas tugas besok dikumpulin baru saya belajar. Terus kalau belajar saya biasanya malam habis maghrib, Ibu, karena kalau habis maghrib nggak tahu kenapa dapat ide aja kalau habis maghrib. Oke. Atau mungkin kamu ya, Lydia? Biasa kalau belajar sambil makan, Ibu, saya. Oh, seperti itu. Atau mungkin kamu selama seharian itu sibuk, jadi baru ada waktu pas malam gitu. Enggak. Emang bisanya habis maghrib, Bu. Oh, bisanya habis maghrib. Oke, baiklah. Oke, sekarang Ibu mau tanya ke Nanda. Nanda, gimana Nanda kebiasaan belajar kamu Nanda di rumah Nanda selama pandemi? Sama kayak Cynthia, Bu, suka dengerin musik, tapi karena pandemi kayak gini, saya senang bikin note-note gitu, Bu. Jadi biar nggak lupa kalau besok tuh misalnya ada tugas apa, atau mata kuliahnya ada siapa yang ngajar gitu, jadinya senang aja, Bu, bikin footnote gitu, terus ditempel. Oke. Ya. Jadi terplanning gitu ya untuk ngerjain tugasnya gitu. Karena udah ada note. Iya, Bu, bisa dibilang. Ya, terakhir coba Aulia Eva. Aulia Eva gimana Aulia Eva? Kebiasaan belajar kamu di rumah Aulia? Kalau saya kebiasaan belajarnya lebih sering belajar di sore hari, Bu, habis asar. Oke. Jadi kalau belajar itu lebih masuk pas sore gitu ya, Aulia ya? Ya, lebih efektif saat sore hari. Ya, terima kasih yang udah memberikan pendapat ya. Jadi emang kita itu belajar itu kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Misalkan saya cara belajarnya kayak gini, terus kebiasaan belajar saya kayak gini, terus kalian harus kayak gini juga, itu nggak bisa. Karena setiap individu itu kan pasti punya kebiasaan belajar masing-masing ya, maksudnya yang memang untuk agar masuk gitu ke otak gitu ya. Nah, selanjutnya Titi tolong di next. Ya. Lalu, bagaimana sih tips belajar yang baik? Nah, menurut kalian gimana nih tips belajar yang baik nih? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan, Titi.
Belajarnya nggak perlu lama-lama, yang penting fokus terus masuk. Oke, terima kasih Titi. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Saya Ibu. Ya, silahkan Anda. Halo, tadi ada yang bilang saya siapa? Saya Ibu. Oh iya iya, silakan. Kayaknya Silva Bu. Oh Silva, maaf ya. Kalau menurut saya tips belajar yang baik itu cari tempat senyaman mungkin Bu buat belajar. Jadi kita bisa nyaman, terus juga bisa fokus belajar juga. Kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Silva. Ya, jadi kalau menurut Silva harus cari tempat yang nyaman buat kita gitu, buat kita belajar gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Ibu. Lydia, silahkan Lydia. Harus niat dulu Bu, kalau nggak niat nanti belajarnya nggak ada hasilnya. Oke, harus niat dulu. Niat tuh pertama ya. Betul, harus niat dulu. Iya, betul. Ya. Terus selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Membuat jadwal, Bu. Oh, Afi ya, membuat jadwal. Jadi harus terplanning gitu ya, Afi ya? Ya, benar, Ibu. Oke. Terima kasih ya yang sudah mau berpendapat ya. Oke. Titi, tolong di next, Titi. Nah, jadi di sini ada tips belajar yang baik. Yang pertama itu tanamkan motivasi yang kuat. Jadi kita tuh belajar harus punya motivasi gitu. Jangan kayak cuman sekedar belajar aja gitu loh. Misalkan kayak motivasi kita biar supaya kita ilmu yang kita dapat itu bisa ngekat misalkan gitu, atau misalkan motivasi belajar kita itu biar supaya nilai kita itu bisa bagus kayak gitu ya. Jadi jangan kayak belajar kayak gitu lempeng aja gitu, apa sih, lurus aja gitu loh, datar gitu. Kita harus punya motivasi juga. Terus tadi juga niat ya, seperti yang dikatakan oleh Lydia ya. Jadi kita tuh sebelum belajar kita harus niat aja dulu gitu. Ya niat aja lah dulu. Apapun kan kita harus niat dulu ya gitu kan. Walaupun nggak usah diucapin gitu. Misalnya kayak saya harus belajar. Kan nggak mungkin kayak gitu juga. Dalam hati aja kita niat gitu. Nah terus yang kedua mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Oke, yang seperti tadi dikatakan sama Silva ya. Itu kita harus mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Jadi kita sebisa mungkin belajar itu di tempat yang emang kita nyaman gitu. Misalkan di dalam kamar, kita nyaman di dalam kamar, kita belajar dalam kamar, nggak apa-apa. Atau misalkan kita mau belajar di ruang baca, misalkan ada yang rumahnya ada yang punya ruang baca, itu nggak apa-apa. Atau misalkan kalian ada yang mau belajar di atas pohon, misalkan depan rumahnya ada pohon gitu, terus bisa dipanjat, ada apa? Ada ada batang atau dahan yang bisa yang bisa didudukin gitu kan. Ada kan pohon yang seperti itu gitu. Misalkan kalian lebih nyaman untuk belajar di situ, itu nggak apa-apa. Yang penting kita nyaman gitu. Dan kita bisa fokus untuk belajar di situ. Seperti itu ya. Terus ketiga, membuat jadwal belajar harian. Ya, seperti yang tadi dikatakan sama Afi ya. Jadi kita planning dulu nih. Kita misalkan hari ini mau belajar apa. Itu nggak perlu setiap minggu tuh kita sama ya. Kita ngejadwalinnya itu maksudnya setiap hari Senin belajar ini, setiap hari Selasa belajar ini. Kita juga lihat juga tugas gitu. Kan kadang deadline tugas itu kan nggak nentu. Ada yang guru itu minta tugasnya hari ini pokoknya harus selesai malam ini, ada yang 3 hari lagi gitu. Nah jadi kita tetap harus buat jadwal gitu loh, misalnya kayak ini kita kerjain yang mana dulu nih gitu, atau misalnya yang lebih gampang dulu deh yang kita kerjain kayak gitu ya, paham ya?
Lalu yang keempat, jangan malu bertanya. Nah, ini nih yang biasa jadi kebiasaan orang Indonesia ya. Pada malu gitu nanya gitu kan. Nanya sama guru malu, sama temen malu gitu. Ntar kadang ada orang yang suka berpikir nanya sama teman itu kayak, ah nanti saya dikira bodoh lagi, atau ah nanti saya dikira nggak nyimak lagi gitu. Nah, makanya dia malu bertanya gitu. Nah, ini kita nggak boleh malu bertanya ya, apapun itu, dimanapun itu kita tuh nggak boleh malu bertanya. Soalnya kalau misalkan kita malu bertanya, nanti kita yang nggak ngerti sendiri. Ya kan ada pepatah yang malu bertanya sesat di jalan. Ya, lalu yang terakhir ini tetap menjaga kesehatan sama belajar. Nah, di sini itu menjaga kesehatan bukan cuma menjaga kesehatan agar terhindar dari virus ya. Di sini menjaga kesehatan itu bisa kita lihat dari untuk tidak bergadang gitu ya. Nah, begadang itu banyak mudorotnya gitu kan. Karena begadang itu banyak mudorotnya, banyak bahayanya gitu. Jadi sebisa mungkin ya paling malam belajar itu sekitar jam 10-an lah ya, jam 10, jam 11 gitu. Jangan lewat dari jam 12 gitu. Apalagi kalau pagi itu ada kelas gitu kan. Jadi kita kan waktu tidur kita itu sedikit gitu. Kalau misalkan kita tidur di atas jam 12, kita bangun subuh. Kita subuhan jam berapa sih? Jam 4.50 misalkan ya. Nah, kita berarti tidur tuh nggak sampai 6 jam. Sedangkan untuk orang seusia kita ini, atau untuk orang-orang dewasa atau remaja akhir itu tidur itu minimal 6 jam sehari gitu. Itu tidur ini ya, tidur malam ya. Jadi kalau misalkan kita kurang tidur, nah ntar juga bisa menurunkan ini daya tahan tubuh kita gitu. Nah, terus menjaga kesehatan dari jaga pola makan. Misalkan nih, Bu, tapi saya diet gitu. Diet itu kan juga bukan berarti kita nge-skip makan kita kan. Enggak seperti itu. Kalau misalkan diet itu ya kita harus lebih selektif untuk memilih makanan yang masuk gitu. Bukan untuk nge-skip makan gitu. Yang ada kalau kita nge-skip makan, nanti kita jadi drop, nah nanti lebih gampang untuk terserang virus atau penyakit gitu. Nah, lalu di sini tetap menjaga kesehatan itu bisa juga kita artikan sebagai menjaga kesehatan mata. Karena kan di sini kita selalu melihat ini ya, layar ya, entah itu layar handphone ataupun laptop. Nah, itu kan juga bisa merusak kesehatan mata kita gitu. Jadi jangan benar-benar full seharian kita tuh ngelihat layar laptop ataupun handphone seperti itu. Lalu kita tetap rutin untuk berolahraga gitu, minimal seminggu sekali. Olahraganya itu nggak perlu berat-berat, jalan aja gitu, ngelilingin jalan sekitar rumah gitu ya, kita ngelilingin RT lah gitu. Nah itu kan itu juga salah satu olahraga ya, bentuk olahraga jalan gitu. Walaupun kita nggak lari, yang penting kita olahraga gitu, misalnya minimal seminggu sekali. Ya, di sini dapat dipahami ya anak-anak semuanya ya? Iya, Bu, paham. Bisa dipahami, Bu. Ya, selanjutnya, Titi. Oke, nah di sini apa sih itu motivasi belajar? Coba di sini. Apa sih motivasi belajar? Ada yang mau berpendapat? Iya, Bu. Lutfia. Dorongan belajar bukan, Bu. Inspirasi gitu, Bu. Oke, inspirasi, boleh. Selanjutnya, ada yang mau berpendapat lagi? Apa itu motivasi belajar? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, Bu, menurut saya motivasi belajar itu sesuatu hal yang bisa membuat kita semangat, Bu, untuk belajar gitu. Misalkan kita sambil tadi gitu melakukan hal yang kita sukai gitu, Bu. Oke, boleh. Terima kasih ya. Terus, ada lagi?
Keinginan seseorang untuk belajar, Ibu. Oke, keinginan seseorang untuk belajar, boleh. Terakhir, ayo siapa lagi nih? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, apa itu motivasi belajar? Biar mencapai tujuan kita untuk belajar, Bu. Oke, agar mencapai tujuan kita untuk belajar ya? Oke, ya boleh. Nah, apa itu motivasi belajar? Titi, tolong di next. Nah, sini, motivasi. Motivasi itu adalah sebagai daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi, motivasi itu benar yang seperti dikatakan oleh Lutfi dan kawan-kawan, itu bisa dibilang sebagai dorongan, terus bisa dibilang sebagai bisa dibilang sebagai inspirasi untuk kita melakukan sesuatu gitu. Nah, itu kan motivasi. Nah, jika belajar ya berarti daya penggerak atau dorongan kita untuk kita belajar gitu, memunculkan niatan kita untuk belajar gitu. Agar goals kita itu bisa tercapai gitu. Jadi setiap orang itu emang harus punya motivasi ya gitu. Pasti punya motivasi, entah itu motivasinya tinggi ataupun rendah ya. Ya, tapi yang lebih baik sih yang kita mempunyai motivasi yang tinggi gitu. Kalau misalkan kita motivasi rendah ya itu nanti bisa berdampak oleh memburuknya kegiatan belajar kita gitu. Sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Titi, boleh tolong di next? Nah, di sini kan tadi apa itu motivasi? Lalu di sini bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Gimana sih cara kita buat meningkatin motivasi belajar? Menurut kalian gimana nih? Ayo. Saya, Bu. Oke. Silahkan, Lydia. Memperbaiki mood, Bu. Oke, memperbaiki mood. Dengan cara apa itu Lydia memperbaiki moodnya? Bukan saya, Ibu itu. Siapa tadi? Titi, Bu. Oh, Titi. Nggak, soalnya mikrofonnya Lydia juga nyala gitu. Jadi saya pikir Lydia, oke, Titi, memperbaiki mood. Dengan cara apa, Titi, memperbaiki moodnya? Bisa dengan olahraga, Bu. Jadi sebelum belajar kita olahraga dulu tuh, Bu. Karena olahraga bisa memperbaiki mood. Terus dengerin musik. Pokoknya melakukan kegiatan hal yang kita sukai. Oke, memperbaiki mood dengan melakukan kegiatan yang kita sukai ya. Hal-hal yang kita sukai gitu. Oke. Boleh. Thank you. Terus selanjutnya siapa lagi nih? Gimana sih cara kita? Ya, Bu. Ya, silahkan. Cynthia ya tadi ya? Dewi apa Cynthia dulu nih? Alia sama Dewi, Bu. Ya bukan? Alia sama Iya. Dewi. Ya udah, Alia sama Dewi. Oke. Siapa dulu nih? Sweet deh, Sweet. Dewi dulu nggak apa-apa, Bu. Oh, Dewi dulu. Oke. Silakan Dewi. Oke, Ibu, terima kasih Ibu dan Alia. Kalau menurut saya dengan membuat tujuan gitu, Bu. Jadi apa yang mau kita capai gitu. Jadi kan
dengan hal itu kita jadi kayak termotivasi dan semangat untuk meraihnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Oh, jadi menurut Dewi kita buat goals dulu gitu ya. Kita tuh punya goals apa nih gitu. Jadi biar supaya kita semangat terus kita termotivasi gitu untuk mencapai goals itu ya Dewi ya. Oke, terima kasih Dewi. Terus Alia? Ya, kalau menurut saya itu buat ini Bu, skala prioritas. Jadi tugas apa yang bisa diselesaikan lebih dulu, tugas apa yang lebih gampang, tugas apa yang deadline-nya lebih cepat, kayak gitu Bu. Jadi kita walaupun emang kita ini lebih suka ngulur-ngulur, tapi kalau misalnya itu kita di deadline gitu, ditulis, nanti bisa selesai. Oke, jadi kalau menurut Alia itu kita ngerjain tugasnya itu yang lebih mudah dulu gitu ya, baru yang ke sulit gitu. Dan di jadwal gitu ya, kita buat planning dulu gitu untuk mengerjakan tugas yang dari yang termudah sampai yang tersulit. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang ingin berpendapat? Ada lagi anak-anak yang mau berpendapat? Oke, Titi bisa tolong di next? Oke, ini jadi ada 5 cara untuk meningkatkan motivasi. Nah, yang pertama itu membuat agenda belajar. Ya, berarti yang tadi dibilang sama siapa? Sama Alia, terus sama siapa lagi tadi membuat agenda belajar? Pokoknya kita harus buat agenda belajar dulu ya. Jadi kita lihat dulu nih yang tugas yang mana nih yang atau materi apa nih yang lebih mudah gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita ngerjain sesuatu yang sulit dulu, itu dalam diri kita tuh akan ngerasa ini mah susah gitu. Jadi lebih males gitu. Jadi itu munculin rasa males dalam diri kita gitu. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu yang lebih sulit terlebih dahulu gitu, bukan yang mudah terlebih dahulu. Dan kalau misalkan rasa malasnya itu udah muncul, nanti tugas-tugas yang sebenarnya mudah, yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu itu malah nggak selesai, malah terbengkalai seperti itu. Lalu yang kedua, menentukan gaya belajar. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, setiap individu itu punya gaya belajar masing-masing. Contoh, seperti tadi Cynthia dan Nanda ya, yang kalau misalkan belajar itu harus mendengarkan musik. Ya kan? Ada juga orang yang belajarnya itu harus sunyi, harus benar-benar hening. Ada yang dia belajarnya itu belajar harus sambil bergerak. Jadi kita semua itu punya gaya belajar yang berbeda ya. Jadi kita misalkan ngelihat temen kita gitu, kok dia bisa sih belajar sambil dengerin musik? Ya memang dia gaya belajarnya seperti itu gitu. Kita nggak bisa, saya mau ikutan gitu. Belajar dengerin musik, ternyata kita nggak nyaman, ya berarti gaya belajar kita bukan seperti itu. Gaya belajar kita itu berbeda dengan dia. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga istirahat yang cukup. Di sini kenapa dikatakan istirahat yang cukup? Karena tubuh kita itu juga punya hak. Haknya itu apa? Itu salah satunya untuk istirahat. Jadi kita nggak bisa ngeforsir tubuh kita kayak pokoknya harus begadang, pokoknya harus ngerjain tugas 2 hari 1 malam gitu ya, nonstop. Itu nggak bisa kayak gitu. Yang ada nanti malah sakit karena hak tubuh kita itu nggak kita kasih seperti itu. Bukan hanya fisik
atau tubuh saja ya, otak juga seperti itu. Apalagi kan otak kita gunakan untuk berpikir ya. Jadi ada batasannya gitu. Misalkan kayak waktunya dia untuk istirahat, ya kita istirahatkan. Kalau misalkan emang kita seger nih habis istirahat, ya itu baru kita beraktivitas lagi. Kenapa malam itu kita harus tidur? Karena setelah seharian itu kita sudah beraktivitas banyak. Nah, malam itu waktunya kita ngasih hak ke tubuh kita untuk istirahat. Tuh. Lalu yang keempat, hindari gangguan belajar. Gangguan belajar di sini tuh macam-macam ya. Ada gangguan dari diri sendiri, misalkan kita lagi belajar nih, terus tiba-tiba ngelihat notifikasi apa, misalkan di Instagram, lagi enak-enak belajar terus ngelihat notifikasi di Instagram, padahal kita udah niat mau belajar, terus ntar kita tiba-tiba buka Instagram, terus kita lalai, kita nge-scroll, nggak terasa udah 2 jam, kayak gitu. Atau misalkan ngelihat notifikasi di YouTube, misalkan ada channel YouTube yang kesukaan kita gitu. Oh ya udah nonton sebentar. Ntar setelah nonton sebentar, keterusan, sampai kita tuh nggak sadar, kayak gitu. Ada juga yang gangguan dari lingkungan sekitar. Contoh, kita lagi anak-anak belajar, disuruh sama orang tua misalkan beli apa ke warung, kayak gitu. Yang tadinya kita lagi fokus, terus kita jadi nggak fokus, kayak gitu. Nah, di sini gangguan belajar itu macam-macam, seperti itu ya. Lalu, yang kelima itu cari suasana belajar yang tepat. Nah, jadi suasana belajar di sini, kita nggak bisa maksain semua orang itu untuk, kalau pagi itu kita harus belajar, gitu. Ada orang yang pagi itu, dia nggak bisa dipakai untuk belajar, misalkan habis subuh ya, biasanya tuh ya, habis subuh tuh dipakai untuk baca apa segala macam. Memang sih ada ada anjurannya di dalam agama Islam itu, kalau misalkan habis subuh itu kita dipakai untuk, kalau nggak belajar tadarus gitu kan. Tapi ada juga yang nggak bisa dia belajar habis subuh gitu. Seperti tadi si Aulia Eva bilang, dia bisa belajarnya setiap sore. Terus Lydia baru bisa belajar itu kalau misalkan habis maghrib gitu. Jadi di sini kita nggak bisa matokin gitu loh. Semua orang tuh harus belajar pukul segini itu nggak bisa gitu. Sesuai dengan diri kita masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang tengah malam banget gitu, kayak misalkan kita ada niatan buat begadang, itu lebih baik dihindarin gitu. Walaupun kalau misalkan tengah malam itu kan kadang inspirasi itu masuk ya ke otak kita gitu. Misalnya yang tadinya kita pagi itu nggak ada inspirasi sama sekali, terus jadi punya inspirasi kalau misalkan tengah malam ya. Tapi kalau misalkan untuk rutinitas seperti itu setiap hari itu lebih baik jangan ya. Kalau untuk sesekali aja nggak apa-apa. Misalkan yang benar-benar tugasnya itu deadline banget atau urgent banget gitu, harus diselesaikan pada saat malam itu juga. Tapi ingat, kita harus kasih hak buat tubuh kita. Ingat ke situ lagi ya, kita harus kasih hak buat tubuh kita gitu. Jangan sampai benar-benar diforsir. Seperti itu. Nah, gimana Bu kalau misalkan kita lagi belajar nih, tapi kita tuh ngerasa bosen atau capek? Ya udah, kalau misalkan kayak gitu kita istirahat aja dulu. Kita nggak usah maksain, pokoknya harus belajar. Nggak usah maksain. Kalau misalnya memang kita udah ngerasa capek, kita udah ngerasa bosen, kita istirahat dulu, kasih waktu untuk istirahat. Misalkan kita batasin nih, kita istirahat setengah jam. Udah habis itu kita lanjutin belajar lagi. Seperti itu ya. Seperti itu anak-anak, mengerti anak-anak semuanya? Mengerti, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Mengerti, Ibu. Mengerti, Bu. Oke. Nah, lalu terakhir, jangan lupa untuk 3M. Di masa pandemi ini wajib ya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan pakai sabun gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya di Indonesia ini tuh masih kurang ya kesadaran orang itu untuk memakai masker. Ini yang saya lihat di lingkungan saya ya gitu. Kadang tuh ada yang masih cuek aja gitu, kayak ya udah gitu.
kan penyakit itu datangnya dari Allah gitu kan, dia mau pakai masker atau enggak ya sama aja gitu. Ada yang berpikiran kayak gitu, cuman di sini itu kita mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Kita nggak mau juga kan, maksudnya pas udah kena kita baru kayak yaudah nih diobatin gitu, maksudnya kita jadi nyesel sendiri gitu. Makanya dengan cara mencegahnya tuh gimana? Nah ini untuk selalu memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan. Nah cuci tangan ini misalkan kita dari mana-mana nih, misalkan kita dari warung, pas kita pulang ke rumah itu sebisa mungkin kita cuci tangan pakai sabun gitu, karena kan kita juga nggak tahu ya virus di mana ada di mana-mana gitu, entah dia nempel di tangan kita apa gimana. Apalagi kalau kita habis jabatan tangan sama orang gitu, misalnya kita ketemu temen gitu, terus kita salaman sama temen jabatan tangan gitu kan kita nggak tahu dia tuh tangannya higienis atau enggak gitu, dan kita pun sebaliknya gitu. Pokoknya selama pandemi ini harus benar-benar kita terapin ya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah kalau misalkan emang ada orang-orang sekitar kita yang bilang alah ngapain sih nerapin 3M bla 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 segala macam, itu nggak usah kita dengerin, karena intinya gini, kita yang mau sehat ya udah kita harus ngelakuin itu gitu. Nah kita juga bukan kita doang kan yang mau sehat, pasti kita juga pengen orang sekitar kita seperti keluarga kita itu juga sehat gitu. Nah gimana cara mencegahnya? Ya mencegahnya seperti ini, melakukan 3M. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah, Bu. Di sini ada satu video nih, tips belajar. Sebentar ya. Titi bisa tolong di share screen yang tips belajarnya, Titi, videonya. Titi, sudah bisa di share screen? Oke.
Oke, kalian udah pada lihat kan ya tadi videonya tentang tips-tips gimana sih caranya untuk meningkatkan motivasi belajar gitu selama pandemi ya. Ya, untuk membangun kebiasaan belajar selama pandemi. Nah, di sini ada yang mau kasih kesimpulan nggak tentang video yang tadi? Coba Ibu tunjuk ya. Coba Rahmi, tolong kasih kesimpulan dari video yang tadi, Rahmi. Ya, Ibu. Tadi videonya tentang tips belajar ya? Iya. Seingat Rahmi, tadi ada 5 poin, tapi Rahmi ingatnya yang itu. Yang apa? Belajar dengan serius. Karena memang pada masa pandemi ini tentu godaannya itu sangat banyak tadi yang udah dijelasin. Entah itu dari gadget gitu, distraksinya sangat banyak. Entah itu ya dari pekerjaan rumah, seperti itu Bu. Makanya kita harus belajar dengan serius. Oke, terima kasih Rahmi. Lalu selanjutnya coba Selvia. Selvia masih di perjalanan ya, Selvia ya? Oke, kita skip ya. Oke, selanjutnya coba Dewi Rosepianti. Tolong kasih kesimpulan, Dewi. Kesimpulannya, kalau menurut saya, dalam belajar itu kita harus fokus, kita harus mengejar tujuan kita, terus memanfaatkan waktu dengan baik. Itu aja sih, Bu, dari saya. Oke, terima kasih, Dewi. Ya, baik anak-anak. Di sini udah pada paham tadi materi yang tadi Ibu kasih, bagaimana cara membangun kebiasaan belajar selama pandemi. Sudah pada paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, jika sudah paham, Ibu minta tolong untuk kalian memberikan kesimpulan dari materi yang tadi sudah kita bahas. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Oke, Cynthia tolong memberikan kesimpulan, Cynthia. Baik Ibu, jadi selama tadi materi yang telah disampaikan, yang telah saya dapatkan itu, jadi kalau misalnya belajar di rumah itu, walaupun belajarnya secara daring, kita harus tetap semangat gitu Bu, tidak menurunkan kualitas belajar kita. Dengan selalu mengingat tujuan kita agar termotivasi gitu Bu, untuk belajar, terus mengenali gaya belajar kita, terus juga tadi kan ada tips-tips dari dari video tadi yang Ibu berikan gitu Bu, yang harus membuat planning untuk belajar apa, untuk tetap fokus, untuk menjaga kebersihan gitu Bu. Jadi itu sih Bu yang dapat saya simpulkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Cynthia. Oke, di sini Ibu punya games nih ya. Karena di sini Ibu lihat kalian udah pada lesuh semua gitu. Jadi di sini Ibu punya games. Gamesnya games kekompakan. Di sini ada yang berhalangan untuk on cam. Karena ini harus on cam ya. Games kekompakan ini harus on cam. Ya, jadi di sini gamesnya itu kalau misalkan Ibu kasih aba-aba, misalkan contohnya love gitu ya. Nah,
Nah, misalkan Dewi love seperti itu, gitu. Nah, misalkan ada yang seperti ini. Jadi kita untuk melihat kekompakan kita gitu. Oke? Seberapa kompak gitu ya. Oke, Ibu kasih aba-aba ya. Udah pada paham semuanya? Ada yang belum paham? Paham, Ibu. Paham. Oke. Coba imut. Ini pasti ada yang ini ya, yang beda ya. Terus love. Beda-beda semua love-nya ya. Sampai ini gamesnya sampai benar-benar hampir rata-rata semuanya sama ya. Baru kita stop, oke? Terus tertawa. Oke, tertawa hampir semuanya sama ya. Oke, berarti udah lumayan kompak gitu. Dibanding yang pertama sama yang kedua, itu beda semua. Oke, terima kasih untuk kita semua. Oke, mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, lalu dihindarkan dari segala penyakit selama di masa pandemi ini. Oke? Ya, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kelas Ibu pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ya, semoga kita bisa bertemu dengan tatap muka gitu setelah selesainya pandemi ini. Amin. Amin. Ya. Mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu.